ternyata hari ini itu tidak semua orang tua itu siap mendidik anaknya hanya di rumah. Jarang sekali yang benar-benar itu unschooling tanpa ijazah itu saya belum pernah menemukan. Pernah menemukan satu orang tapi akhirnya toh butuh ijazah juga. Ini yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini. Jadi ada pertanyaan, akan dididik model apa anak kita? Ya. Yang jelas hari ini kita belum bisa lepas dari pendidikan yang tanpa ijazah. Ijazah negara maksudnya ya. Itu yang kita maksud itu. Ya, ijazah negara maksudnya. Nah, maka ada beberapa model pendidikan yang kita bisa memilih itu namun tetap berijazah. Ya, jadi sekali lagi ijazah itu adalah pilihan wajib kita hari ini. Itu yang perlu kita perhatikan. Belum berani kita tanpa ijazah. Mungkin kita sebagai ayah itu siap, sebagai orang tua siap, tapi kadang-kadang anak kita kadang nggak siap. Salah satunya antara lain seperti ini ketika ditanya tetangga, kamu kok nggak sekolah? Itu mungkin bagi kita bisa bertahan, bisa mampu menghadapi itu, tapi kadang anak kita nangis. Kok kamu nggak sekolah sendiri sih? Dan kadang-kadang ketika tetangga bertanya begitu, itu tanpa beban. Seolah-olah pertanyaan yang mengalir biasa. Ini sering kami hadapi seperti itu. Akhirnya ada yang ikut homeschooling, terus akhirnya terpaksa harus membeli seragam, banyak ingin menunjukkan ke tetangganya, aku sekolah ini. Ini loh seragamnya, ada seperti itu. Nah, model pendidikan di negeri kita ini tuh ada 3. Yang pertama formal, ya, formal. Ini ada administrasi, kemudian ada bangunan tetap, ya. Kemudian non formal, ada administrasi, tidak harus ada bangunan tetap. Kemudian yang ketiga, informal, itu tidak harus ada administrasi dan tidak harus ada bangunan. Tapi semuanya bisa berijazah. Ya, semua bisa berijazah. Sehingga dengan adanya pilihan-pilihan kayak gini, maka ketika anak sudah mogok sekolah, kita sebenarnya nggak usah khawatir. Atau mungkin anak sudah merasa, aku nggak ke sekolah. Atau mungkin mengeluh tiap hari ketika sekolah itu. Ya, kapan aku nggak sekolah lagi? Kita bisa memberikan tawaran ke anak kita, kamu pengennya kayak apa? Kita bisa ngobrol, diskusi, sehingga kita bisa menemukan jalur pendidikan anak yang betul-betul anak itu nyaman, bahagia, sehingga tidak banyak memberikan luka pada anak kita. Ini tiga pilihan ini. Nah, maka di negeri kita ini itu ada 10 bentuk lembaga yang bisa kita pilih. Jadi sekali lagi, formal itu hanya salah satu pilihan. Tapi ternyata ada 10 pilihan yang nanti bisa berijazah semua. Yang pertama, komunitas informal. Ya. Yang kedua, komunitas non-formal home education, pendidikan rumah. Yang ketiga, sekolah non-formal gugus PKBM, besar paket. Yang keempat, sekolah non-formal menginduk ke sekolah formal. Kemudian yang kelima, sekolah non-formal PKBM atau kejar paket. Yang keenam, sekolah non-formal kesetaraan Kemenak. Ya. Ini bisa dikatakan kejar paketnya Kemenak. Kemudian ketujuh, sekolah non-formal SKB. SKB itu kejar paket negeri, ada ya, sanggar kegiatan belajar. Ya. Kemudian sekolah formal Dignas, ya, SD, SMP, dan seterusnya. Berikutnya adalah sekolah formal Kemenak, ya, MIMTS, dan seterusnya. Ya. Terus berikutnya sekolah internasional. Nah, ini 10 lembaga pendidikan yang ada di negeri kita ini. Nah, kita bahas satu-satu. Nanti ketika kita mengalami kendala pada anak kita, atau kita ketika memberikan pilihan ke anak kita, itu bisa tahu alur-alur ini. Ya, bisa tahu alur-alur ini.
Sehingga anak merasa nyaman, ya merasa nyaman, ya. Seperti contoh, saya punya anak 5, itu kejar paket semua itu. 5 itu kejar paket semua, saya beri pilihan. Ada yang ketika kejar paket A, nanti B-nya di formal ada. Ada yang dari A, B, C, itu kejar paket semua. Ada yang A, B kejar paket, nanti di paket apa di SMA-nya itu formal itu ada. Itu mengikuti alur pendidikan dia, selama dia nyaman. Nah ini intinya, mari kita lihat anak-anak kita sejauh mana mereka tuh berbahagia ketika belajar. Sebab bahagia belajar itu sangat penting bagi anak-anak. Ya, bagi anak-anak. Kenapa? Karena secara fitrah, belajar itu adalah tuntutan bagi anak, kebutuhan bagi anak. Dan anak lahir itu pembelajar yang tangguh. Ya. Jadi, sekali lagi kita membahas masalah belajarnya anak. Secara fitrah itu tidak ada anak malas belajar, itu nggak ada. Itu fitrah. Kalau ternyata kok ada anak itu kok malas belajar, berarti ada sesuatu yang menjadikan fitrahnya tertutupi atau terluka. Sehingga dia malas belajar. Sehingga hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak lahir itu fitrah, itu bisa dikatakan setiap anak lahir itu pembelajar. Ya. Nah kok kemudian setelah berkembang, setelah lahir, kemudian berjalannya waktu kok dia itu nggak mau belajar. Ya. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menjadikan dia tidak belajar. Siapa yang menyebabkan dia belajar? Kedua, orang tuanya. Ya, diapain? Kok sampai dia itu nggak belajar? Bahasa lebih enaknya begini. Ente itu kan sudah dikasih anak itu pembelajar dari lahir. Lah kok sekarang setelah sekolah kok nggak belajar tuh ente apain? Loh, saya suruh belajar tiap hari kok. Lah terus nyuruh belajarnya bagaimana kok sampai nggak bisa belajar? Nggak mau belajar. Ini masalah di situ. Nah, masalahnya mungkin bisa jadi kita salah mendefinisikan belajar. Kita tidak kenal gaya belajar anak. Ya, sehingga kita memaksa anak belajar yang bukan fitrahnya. Ini perlu kita pahami tentang 10 ini. Ini yang pertama, komunitas informal. Ini tanpa ijazah formal. Tidak ada administrasi formal, tidak ada legalitas, dan tidak bermarkas. Ini biasanya diambil oleh orang tua yang yakin anaknya itu besok entrepreneur. Contoh misal di sekolah kan nggak mau, diikutkan kejar paket nggak mau, nggak butuh ijazah. Dan kita tahu dia ternyata karakternya itu, kalau 6 bakat kemarin itu adalah bekerja sama mempengaruhi. 2 itu kan nggak mau duduk anak itu kan. Ya, kerjasama sama mempengaruhi, at-taksir sama at-ta'amul. Anak seperti itu tuh memang susah untuk duduk manis, membaca, menulis, menghafal. Dia pinginnya itu ketemu orang, ya, bergaul, mempengaruhi, nongkrong, itu yang diinginkan. Kemudian setelah kita masukkan sekolah, nggak mau. Dah, kamu belajar di rumah, nanti waktu ujian datang, nggak mau juga. Apakah terus kemudian kita mengatakan masa depan suram? Tidak. Ada alternatif yang bisa kita ambil untuk menyikapi pendidikan hari ini, yaitu dengan jalur informal. Caranya bagaimana? Kita bisa menempuh jalur entrepreneur namanya. Kalau memang kita sudah yakin dia itu calon wirausahawan atau pengusaha, jalah magangkan aja langsung. Walaupun dia mungkin masih SD. Contohnya seperti ini. Sudah nak, kamu ikut sama Om aja. Main aja di sana. Om kan punya usaha, punya kafe. Udah kamu main aja di sana. Tiap hari dia main di sana. Karena magang anak SD itu, magang level 1, itu hanya pengenalan aja. Oh berarti aku besok kalau jadi pengusaha kayak begini. Untuk menumbuhkan kecintaan aja. Walaupun mungkin dia nggak pernah kerja di situ. Itu sudah lingkungan
usaha itulah sudah membentuk pikirannya, yaitu imajinasi. Itu yang pertama. Nanti SMP sudah mulai bantu apa? Mungkin melayani orang. SMA sudah mungkin masak, bikin resep. Itu SMA. Sehingga nanti setelah dia besar balik ya istilahnya, sudah waktunya berkarya, buatkan aja mungkin warung kecil-kecilan. Ya. Ini warung. Nanti tolong ya 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan nanti ubah jadi kafe. Atau mungkin kasih warung kecil, kelontong, 10 tahun ke depan ubah jadi minimarket. Nah, dan dia sudah ada, dari awal sudah ada kompetensi di bidang itu. Dan nanti kalau sudah punya tempat usaha, misal minimarket atau kafe, tidak pernah ada pelanggan itu tanya ijazah yang punya. Itu nggak pernah ada. Ini. Nah, ini kalau memang anak kita itu jalurnya ini. Ada memang anak seperti ini. Orang tua nggak usah panik. Nah, akhirnya yang sering orang tua lakukan ketika anak seperti ini sudah negatif terus sama anaknya. Dasar anak nggak bisa dinasehatin gitu kan. Sudah ada label negatif dan itu menjadikan aku anak nakal. Ini yang menjadikan akhirnya ya sudah anak nggak ada bimbingan. Seolah-olah bimbingan itu hanya di sekolah. Gitu. Nah ini mungkin ada juga yang kita menemukan anak kita atau mungkin tetangga atau mungkin saudara kita ada yang seperti ini dihibur orang tuanya. Ya, dia punya masa depan. Jalur anak sukses itu beda-beda. Justru pengakuan positif pada anak itu yang menjadikan anak berkembang. Karena mereka memang lahir fitrah itu butuh pengakuan. Ini informal. Ya, kalau memang benar-benar dia itu nggak mau. Kemudian komunitas non-formal pendidikan rumah. Ini jasa kejar paket bergabung dengan BKBM gabung. Ya. Ini tidak ada administrasi formal. Tidak ada legalitas dari Kemendikbud atau Kemenak dan tidak bermarkas. Nah, ini dilakukan oleh para orang tua yang anaknya nggak mau sekolah formal, ya. Nggak mau sekolah formal, ya. Atau kadang orang tua itu khawatir banget ketika anak sekolah formal, ya. Dan anaknya mau ditawari di rumah, mau nggak sekolah di rumah, nggak usah sekolah, ya. Oh mau, ini. Nah, ketika di rumah itu kadang-kadang ini saya kan alhamdulillah juga jadi fasilitator komunitas seperti ini. Ya, bahkan sampai tingkat nasional kan. Yang menjadi kendala para orang tua yang mengambil jalur ini, jalur pendidikan rumah. Ada yang menyebut HS, homeschooling ya. Saya nggak nyebut homeschooling, sebab homeschooling itu sering dimaknai memindah sekolah ke rumah kan. Padahal pendidikan rumah itu bukan seperti itu. Ya. Beda, betul-betul beda dengan sekolah. Ya. Nih. Nah, ketika di rumah itu akhirnya orang tua mengeluh, teman saya nggak punya teman, anak saya nggak punya teman, ya. Bingung, ya. Jadi di rumah sendirian, kadang anaknya mengeluh, ibu, saya kok nggak punya teman, ya. Itu sudah ibunya sudah sedih itu, ya sedih. Akhirnya ketemu orang lain, anakku juga nggak mau sekolah tuh, nah, punya teman satu lagi, terus akhirnya terbentuklah komunitas. Akhirnya komunitas ini terbentuk, ada satu kota sendiri, satu komunitas, satu kelas sendiri, akhirnya ada satu regional, yang mungkin se-Jawa Tengah itu kan ya, bahkan sampai tingkat nasional. Ini ada komunitas yang seperti ini, akhirnya mereka merasa punya teman. Nah kegiatannya apa? Ya sekedar kumpul-kumpul aja, ya. Kebutuhannya hanya bersosial sebenarnya di sini. Lah pendidikannya ada di rumah masing-masing, ya, di rumah masing-masing. Pakai kurikulum keluarga. Nah, ketika anak-anak sudah jenuh, ingin teman, baru mereka kumpul kegiatan apa. Entah mungkin ketika ada Car Free Day, ya CFD, itu kumpul di mana. Sekilas seolah-olah itu hanya seneng-seneng. Tapi sebenarnya di situ ada namanya pendidikan sosial namanya di situ. Nah ini, minta tolong dihadapkan ke sana, sama volumenya dibesarin itu. Sudah mulai dihadapkan ke ibu-ibu sama volumenya dibesarin. Yang tengah. Baik, yang tengah aja. Ya. Baik, nah ini komunitas non formal.
Jadi tetap nanti berijazah negara. Setelah lulus SD bisa masuk SMP negeri, bisa. Lulus SMP bisa masuk SMK negeri, SMA negeri bisa. Setelah lulus paket C bisa ke kuliah negeri. Ya, ini apa namanya jalur ya yang bisa kita pilih jika memang anak kita tidak nyaman di sekolah formal, entah yang Dignas maupun Kemenak. Jadi sekali lagi ketika anak kita memang nggak nyaman, kita coba pakai alternatif yang lain. Ya. Terus selanjutnya, ya, ada sekolah non formal khusus PKBM. Ya. Ini ada legalitas, induk ke PKBM lain, ijazah kejar paket ABC, ada administrasi formal dan bermarkas. Ini juga dilakukan oleh beberapa orang tua yang bukan background guru, tapi ingin punya sekolah. Ya, saya kasih contoh yang baru saja dibuka itu di Cikarang. Beliau itu karyawan hotel, karyawan hotel. Kemudian anaknya termasuk anak yang ketika di sekolah formal itu tanda kutip bermasalah, gitu kan. Maksudnya mogok itu kan. Ini gimana anak saya ini? Kenapa nggak bikin sekolah? Itu di luar bayangannya sebenarnya gitu kan. Kenapa nggak bikin sekolah? Wah, ya nggak mungkin gitu kan ya. Saya itu siapa? Terus modal saya apa? Gitu kan. Saya tanya, kira-kira kalau antum atau bapak ngontrak satu rumah aja lah, atau mungkin punya rumah tapi ada terasnya itu, ada halamannya, itu bisa kok bikin sekolah? Masa sih gitu kan ya? Akhirnya saya kasih gambaran, sudah apa namanya, bikin saja yayasan. Wah, tapi yayasan enggak juga biaya kan, gitu kan? Ya sudah, ngindu saja ke yayasan mana itu kan dia itu. Ngindu saja ke yayasan mana, terus nanti cari PKBM yang bisa diinduki. Bisa diinduki. Wadah, saya punya teman itu, dan kayaknya bisa deh. Kalau tanpa yayasan bisa, ya nggak usah pakai yayasan. Kadang PKBM itu pengen ada MOU ya dengan yayasan. Tapi kalau tidak minta itu ya sudah nggak usah pakai yayasan. Akhirnya yang di Cikarang itu, kalau Cikarang mohon maaf Karawang itu nggak pakai yayasan. Akhirnya nyewa rumah sebelah rumah itu ya. Nyewa rumah, bukalah pendaftaran namanya. Setelah dibuka pendidikan setingkat SD, SMP, SMA. Sebab sekali MOU dengan apa namanya PKBM itu sudah 3 paket itu masuk. Jadi sekali buka SD otomatis sampai SMA. Akhirnya yang dibuka SD dulu. Teman-teman yang anaknya pada mogok itu dihubungi, ya, yuk kita bikin sekolah yuk. Di mana ya? Di tempat saya aja. Kemudian menunjuk satu guru. Satu guru itu mengajar untuk semua tingkatan. Bisa dengan model pendidikan project namanya itu kan. Ya. Ya. Nah akhirnya dibukalah. Setelah dibuka tahun kemarin, ternyata ada juga yang SMP bermasalah itu kan. Anak saya SMP ini gimana? Oh boleh masuk. Nah terus belajarnya sudah datang aja. Nanti gabung sama teman-teman yang SD. Di situ belajar sendiri, ya. Kan anak-anak itu pembelajar semua kan. Ya. Ada juga yang SMA. Akhirnya tahun ini itu sampai SMA dibuka, gitu ya. Gurunya satu. Nah, gurunya satu. Akhirnya secara administrasi keuangan mampu kan bayar jauh kan ya dengan guru satu. Ya. Nah, akhirnya jalan. Nah, metodenya bagaimana metode ketika mengajar berbagai tingkat itu memang ada metode sendiri ya. Tapi nggak saya sampaikan karena itu urusan guru. Nah, akhirnya ada administrasi formal, ya ada data siswa, ada kemudian daftar nama-nama yang ikut PKBM gitu kan. Dan ada bermarkasnya. Markasnya itu bisa berupa teras rumah, bisa berupa rumah kontrakan. Nah, ini ada. Terus ada juga yang di Solo. Sama itu. Beliau itu hanya produksi bakso gitu kan ya. Anaknya 10. Ini ya, 10. Dia ngitung ini. Ngitung satu anak masuk mungkin 10 juta. Kok banyak sekali itu kan. Nah, terus saya bilang lagi, kenapa nggak bikin sekolah itu kan ya? Ya putih jawabannya enggak mungkin itu kan. Mungkin insya Allah kan bilang gitu. Nah, akhirnya dihitung-hitung bikin sekolah dia itu. Garasinya itu dibongkar, mobilnya dijual untuk modal itu.
Akhirnya muridnya siapa? Ya anaknya, gitu ya, anaknya. Terus kemudian gurunya siapa? Ya ibunya. Nah, tapi ada tulisannya pendidikan apa itu kan? Ya entah namanya macam-macam gitu ya, macam-macam itu. Nah, akhirnya tetangganya itu tanya, loh bukan sekolah ya? Iya. Gitu ya. Wah ini anak saya kebetulan ini kayaknya sekolah di formal berat banget kan, mengeluh terus. Kalau gabung gimana? Boleh, gitu kan? Sekarang jadi sekolah itu. Gitu. Gurunya tambah lagi satu. Gitu kan. Nah, jadi kerangka pendidikan formal itu betul-betul diletakkan. Kalau kita pakai itu nanti ketemunya gurunya harus sekian-sekian, kita berat di keuangan. Akhirnya harus karena berat di keuangan akhirnya mengandalkan bos dari pemerintah. Nah, akhirnya jadinya formal lagi. Kalau sudah menjadi formal, berat lagi. Nah, ini banyak sekali yang saya melihat ada beberapa yang akhirnya buka. Ya. Kemudian yang kemarin juga sebelumnya ada di Palangkaraya, itu juga sama seperti ini. Terus ini yang baru mau buka tahun ajaran besok itu di Pangkalan Bun juga sama. Bukan background guru, hanya mungkin karyawan atau apa, tapi ingin bikin sekolah. Nah ini antara lain ternyata semudah ini. Lulus, ijazahnya itu berlaku gitu kan ya. Sama seperti yang dari lulusan yang lain kan. Ya, ijazah negara ini. Nah ini celah-celah pendidikan yang bisa kita ambil untuk pilihan anak-anak kita. Terus ini, sekolah non formal menginduk ke sekolah formal. Kalau ini memang harus ada yayasan. Harus ada yayasan. Sebab nanti sekolah formal pasti minta MOU dari formal yaitu yayasan. Ini. Jadi ini legalitas yang kepada sekolah formal lain. Ya. Ijazahnya formal SDMI MTS, tapi ini non formal kan. Kemudian ada administrasi dan bermarkas. Ya. Ini lebih formal, walaupun bentuknya non formal, ya. Ini cuma lebih longgar dibanding sekolah formalnya. Jadi kita kumpul beberapa orang, kita punya yayasan, kemudian kita indukkan di SD formal, MI atau SMP formal atau SMA formal. Nanti ijazahnya yaitu sesuai yang kita induki. Cuma belajarnya kita sendiri. Nah. Kemudian sekolah non formal PKBM. Ini ngadakan kejar pakai sendiri. Ini sudah mirip kayak SD, cuma lebih longgar dikit, dapat bos juga. Ini sudah harus ada yayasan kalau ini. Ya. Kemudian berikutnya sekolah kesetaraan Kemenak. Itu ada namanya kejar paket Salafiyah Ula Wusta Ulia. Itu kayak di Dignas tuh paket A, B, C. Ya. Ini ada juga. Kami pernah bikin kayak gini. Nah. Kemudian yang ketujuh sekolah non formal SKB. Ini kejar paket negeri. Ya. Ijazahnya paket ABC dan bermarkas. Dan yang ke-8 sekolah formal Dignas. Darah kita sudah nggak asing dengan ini. Ya. Ini yang jadi apa namanya itu favorit untuk hari ini. Ya. Kemudian sekolah formal Kemenak. Ya. Ini sudah jadi juga favorit. Yang ke-10 sekolah internasional. Kurikulumnya internasional, tapi diintegrasikan dengan kurikulum Dignas. Seperti Cambridge, ya. Kemudian dari Montessori, ada dari India, ada dari Turki, sekolah semesta, itu kan ya. Itu ada kurikulum dari sana, tapi diintegrasikan dengan yang wajib dari pemerintah Indonesia. Nih. Jadi ijazahnya internasional, biasanya untuk kuliah di luar negeri. Kemudian ada administrasi dan bermarkas. Nah, akhirnya pertanyaannya sekarang ya, anak kita cocok di mana? Ya. Cocok di mana anak kita itu? Nah, kalau memang kita merasa cocok menurut kita, tapi anak kita nggak mau, jangan paksa. Ini kayaknya saya pilih pendidikan rumah aja. Tapi anak nggak nyaman di rumah, ya jangan dipaksa. Aku pengen sekolah saja, ya sudah biar sekolah dia itu. Yang penting dia bahagia, ya bahagia ketika dia belajar. Ada 3 jalur pendidikan secara umum dari semua itu, ya. Jadi 3, dari 10 tadi itu saya ringkas menjadi 3. Yaitu ada anak jalur yang warna kuning, gitu ya, kuning, yang itu akademis. Itu cocok di sekolah Dignas itu, ya. Belajarnya di sekolah, nanti punya ijazah,
Ya. Ini kalau jalur kuning. Kemudian jalur profesional, ini adalah yang pekerja keras. Ya, introvert. Kurikulumnya profesi, tidak usah sekolah formal, dia hanya magang. Nah, legalitasnya apa? Sertifikat profesi. Ada itu, dan itu diakui. Bisa untuk melamar pekerjaan. Dan sekarang sudah banyak perusahaan nggak pakai jasa itu. Ketika ada pelamar, sudah menggunakan kompetensi, sertifikatnya itu kompetensinya apa. Antara lain, oh saya punya kompetensi servis sepeda motor Honda. Dapat dari Honda kan? Ada namanya pelatihan kayak gitu ada. Nanti digunakan untuk melamar. Ini kalau memang profesional menjadi pekerja, itu kalau anak nggak mau sekolah, bisa kok dengan sertifikasi profesi. Ini. Kemudian jalur wirausaha, ini yang betul-betul anak nggak mau ijazah gitu ya. Ini. Yang saya katakan, langsung magang. Nanti setelah lulus magang itu ya buatkan usaha aja, kecil-kecilan, biar dia kembangkan. Ya ini warung kecil, nanti besok 10 tahun jadikan minimarket gitu kan. Ya dia menikmati sekali dan orang tidak akan tanya ijazahnya. Nah, hari ini kita masih semuanya, walaupun anak kita mungkin di wirausaha, tapi masih dinaikkan ke akademis. Ketemunya mubadir sebenarnya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu itu orang tua pemberani, ya, dan anaknya sepakat, gitu, nggak apa-apa nak, nggak usah pakai ijazah, jalankan aja sebenarnya itu. Toh kita hari ini juga banyak yang ijazahnya cuma ditumpuk kan, nggak dipakai kan ya. Ya kita hanya ditakut-takuti bayangan sebenarnya. Jadi sekali lagi anak tidak bersekolah itu boleh asal tidak apa namanya tetap belajar itu saja. Dan cara belajar anak itu bermacam-macam. Ini saya akan cerita sedikit tentang yang pernah saya tangani anak SMP di umum itu mogok nggak mau sekolah. Setelah mogok nggak mau sekolah datang ke kami. Baik kami terima. Tapi orang tuanya bilang begini, tapi dia tuh nggak mau sekolah, dia tetap di rumah tidur aja. Dan ini qadar Allah itu anak yang indigo, ya. Indigo sukanya melamun, gitu kan. Bicaranya kayak orang tua, gitu kan. Ya. Misal, ibu pingin saya jadi apa sih? Nah, ibu tuh pingin kamu jadi anak soleh, nak, maka sekolah, nak. Kalau hanya soleh gampang ibu, nggak usah sekolah, gitu. Saya bisa soleh insya Allah, tenang saja bu, tapi jangan saya paksa sekolah. Anaknya bilang begitu, kan pusing itu ibunya kan itu kan, orang tuanya pusing itu. Saya bilang itu anak cerdas, saya bilang gitu ya. Ya sudah pegang aja janjinya, kalau hanya soleh bisa kok, tapi saya jangan paksa sekolah. Akhirnya didatarkan kami 3 tahun nggak mau hadir, gitu ya. Iya nggak mau hadir, karena di semester awal belum ada 1 semester sudah berhenti dia itu. 3 tahun nggak mau hadir, orang tuanya mengeluh terus. Ini anaknya di rumah cuma tidur aja. Saya tahu anak itu indigo. Indigo itu kuat di mana? Gerakan pikiran atau perasaan? Perasaan, berimajinasi. Saya katakan pada orang tuanya, itu belajarnya dia ya berimajinasi itu sambil tiduran. Iya, di situ dia belajar membayangkan sesuatu, menganalisa, terus kadang-kadang nanti praktek entah dengan siapa temannya, itu belajarnya dia. Ya. Masa begitu belajar? Iya. Belajarnya anak yang seperti itu yang berimajinasi. Dengan bermalas-malasan. Tapi saya yakin dia belajar. Sebab secara fitrah nggak ada, anak itu malas belajar itu nggak ada. Akhirnya tugas kami ketika, kan dia hadirnya ketika tes. Ya. Ketika tes, itu datang dia itu. Itu tugas kami hanya mengelus-elus punggungnya sambil mengatakan nggak apa-apa, nggak usah sekolah SMP itu nggak apa-apa, yang penting nanti SMA-nya ya. Itu selalu kami ulang-ulang setiap datang ujian semester. Ya. Terus setiap nanti akhir tahun naik kelas 2, ya itu juga dia bisa ngerjakan. Ternyata dia juga akan belajar juga kan pegang HP kan. Ini mau tes, ayo belajar. Mungkin kita hanya ngirim kisi-kisi, dia nyari sendiri dan bisa kok. Dan ini mungkin sudah menjadi rahasia umum ya. Ketika anak tes di sekolah, apa yang diajarkan, apa yang diteskan kadang nggak nyambung, benar atau tidak? Iya. Dan lagi mungkin alat tesnya juga bisa jadi kan tidak bisa mengukur sebenarnya kemampuan anak kan? Ya, yang mungkin hanya diukur hanya pengetahuan, sementara anak kan butuh ukuran di perasaan juga di gerakan kan?
tapi itu nggak terukur. Akhirnya ya sudahlah, insya Allah bisa. Ternyata anak itu bisa kan mengerjakan. Kami nginduk ke PKBM lain. Akhirnya setelah lulus, dia masuk SMA negeri, masuk SMA negeri itu dengan ijazah yang dari kami itu kan. Kami terkejut juga itu, bisa ya. Nah setelah di SMA negeri, sebagaimana dia janjinya dia ya siap, pokoknya SMA-nya ya siap gitu kan. Itu percaya betul kami, dah hebat kamu. Ternyata masuk negeri betul SMA negeri. Dia menyesuaikan diri ternyata hanya butuh 1 bulan. Setelah tanya bapaknya, gimana? Ya alhamdulillah, ya dia hanya butuh penyesuaian selama 1 bulan. Yang dia tidur selama berapa tahun? 3 tahun. Setelah itu di semester pertama masuk 5 besar. Masuk 5 besar karena apa? Ini waktu aku belajar. Belajar maksudnya gaya mereka kan, bukan gaya saya kan. Saya sudah puas dengan gaya saya. Akhirnya setelah lulus, dia masuk perguruan tinggi negeri jalur prestasi. Sekarang di UPN Yogyakarta, ambil pertambangan ya, dan dia menikmati tanpa tes di sana. Nah ini antara lain ternyata anak-anak kita itu punya cara belajar yang berbeda. Mereka hanya butuh pengakuan. Kata tidak apa-apa itu bagi anak itu mewah sekali dan itu berharga banget. Kita hanya mengucapkan dengan kata yang mungkin ringan saja, nggak apa-apa. Nanti belajarnya SMA aja kok, bisa kok punya ijazah. Ternyata itu diingat sama dia betul. Dan dia berjanji dalam dirinya akan aku buktikan. Tapi kalau kemudian kita bahas terus kamu gimana nggak mau sekolah, ya nggak mau belajar terus ya. Iya, karena nggak ada pengakuan. Nah, ini makanya pentingnya kata Ibnu Qayyim mengenal kondisi anak kita seperti apa. Nah, ini gambaran kita memilihkan jalur pendidikan untuk anak-anak kita. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di rumah? Ya. Setelah kita memilihkan sekolah anak kita, entah mungkin di SDIT, entah mungkin di non-formal, entah mungkin di komunitas education atau pendidikan rumah. Nah, apa yang kita lakukan di rumah ini sekarang? Yaitu pembelajaran alamiah. Ya. Pembelajaran alamiah. Ya. Saya mengumpulkan ada 82 dalil ya, nas syar'i tentang pendidikan anak mulai dari 0 lahir sampai balik. Ya, sampai balik. Ternyata Rasulullah SAW dalam mendidik anak itu melibatkan langsung anak dengan aktivitas dunia nyata. Bukan simulasi. Kalau sekolah itu simulasi. Ya. Simulasi. Dulu ada namanya pembelajaran tematik ketika di kurikulum 2013. Itu juga simulasi. Nah, ternyata pendidikan itu dunia nyata. Terlibat langsung dengan keadaan yang besok dia akan hidup. Jadi ibarat kalau besok dia itu ingin jadi angkat besi misalnya, angkat barbel ya, apa namanya itu? Besi angkat besi ya. Ya. Maka dari kecil ya sudah dikenalkan dengan angkat besi yang sebenarnya. Dia lihat-lihat, walaupun dia nggak bisa ngangkat, gitu kan. Tapi itu dunia dia. Bukan dibuat simulasi dari kertas, ini loh besok kayak gini. Dia begitu ketemu besi kaget gitu kan. Nah, kita kan ingin anak kita itu kita didik biar besok bisa hidup dengan dunia nyata. Maka dari awal kenalkan dengan dunia nyata, bukan simulasi. Nah, bentuk persekolahan hari ini itu simulasi. Mereka belajar dibatasi tembok. Bahkan seolah-olah belum boleh mengenal dunia nyata. Sekolahnya dipagar. Ketika mereka ingin ke mall dengan dunia nyata nggak boleh gitu kan. Begitu lulus, mereka terkejut. Ternyata ada dunia lain. Terus memang selama ini aku belajar apa? Nah ini kenyataannya demikian. Nah, tapi ternyata anak kita mintanya formal. Contohnya seperti itu. Nah, maka manfaatkan ketika di rumah itu anak mengenal dunia nyata. Mengenal dunia nyata. Jangan di rumah itu seolah kita kondisikan sebagaimana sekolah itu kan.
ayo pelajari ini PR-nya, kerjakan, jangan bermain gitu ya. Akhirnya anak nggak sempat keluar, nggak sempat mengenal dunia nyata. Akhirnya di sekolah ya bentuknya begitu, rumah disetting kayak sekolah lagi. Nanti anak terkejut itu ketika mereka sudah lulus, ternyata dunia begini ya. Nah, ini yang disebut dengan pembelajaran alamiah atau pendidikan alami antara biatu tobi'i. Ya. Nah, pembelajaran alami itu ada dua, yaitu yang direncanakan sama yang tidak direncanakan. Yang direncanakan itu apa? Antara lain kita ingin mengajarkan baca Quran pada anak, itu direncanakan. Ya. Kemudian lagi kita ingin outing, ada jadwal, itu direncanakan. Kita ingin anak kita itu belajar tentang keterampilan memasak, itu direncanakan. Tapi ada yang tidak direncanakan. Nah, semua ini itu kita jadikan sebagai media pembelajaran. Ya. Ini yang namanya kegiatan, yang ini namanya peristiwa, proyek atau momentum. Nah, yang jadi, kalau yang direncanakan kita sudah lah, tiap hari sudah ada ya, rencana, dan senang banget itu. Tapi yang spontan ini kok bisa menjadi pembelajaran itu, gimana caranya? Gimana caranya sehingga di rumah itu ketika ada anak belajar, ya itu berarti pembelajaran. Ketika ada anak bertengkar, itu jadi pembelajaran. Yang mana bertengkarnya anak itu ternyata menguatkan karakter. Yang kemarin ada berapa pilar tuh? 40. Nah itu nanti tugas kita itu mengaitkan yang berkelahi itu tadi untuk menguatkan pilar-pilar karakter tadi. Nah ini kita belajar menerapkan di rumah dengan dua hal ini. Maka bisa dikatakan setelah kita menerapkan pembelajaran alamiah, berarti definisi belajar itu anak bukan semata-mata dikatakan belajar ketika duduk manis, membaca, menulis, menghafal. Bukan itu belajar. Tapi anak tantrum itu juga belajar. Anak membantah juga belajar, anak berkelahi belajar. Yang maksudnya dalam peristiwa. Ini. Nanti kita urai, kok bisa menjadi pembelajaran itu seperti apa. Nah ini ada contoh-contoh yang terencana. Nah ini contoh yang terencana. Kita sudah tahu lah. Terus yang tidak terencana. Contohnya bullying, tertidur, rame, merampas hak teman. Nah, ini kita gambarkan di rumah aja ya. Ini kan karena materi saya buat untuk guru-guru ya. Untuk di sekolah, tapi ini untuk di rumah. Nah, semua ini itu merupakan, mohon maaf, ya, semua ini merupakan media pembelajaran, ya. Nah kemudian proses pembelajarannya bagaimana? Kita buat perencanaan, pelaksanaan, observasi dan laporan hasil. Jangan bayangkan ini serba administrasi kertas, bukan. Ini hanya di pikiran kita saja ya. Urut ada rencana. Nah, contoh ya ini ada rencana pembelajaran. Yang pertama, kita belajar mengaitkan 40 pilar ini dengan peristiwa dan kejadian yang ada. Perhatikan sejenak. Mengaitkan kejadian dan peristiwa dan kegiatan dengan pilar. Antara lain dengan melihat kenakalan anak. Ya. Kenakalan anak. Kita lihat kemarin kita sudah menjelaskan tentang ini. Nah, kata Ibnu Qayyim ya. Setiap akhlak mulia itu kan dikepung dua akhlak tercela. Ya, dua akhlak tercela. Yang kadang itu berlebihan, yang kadang itu melalaikan. Nah, kira-kira kalau anak itu cenderung berlebihan atau melalaikan? Dua-duanya. Ya. Sehingga kalau kita ada peristiwa, contohnya ini, perhatikan. Anak boros
Ya, kemarin sudah kita bahas. Berarti ketika anak boros, dan itu kan boleh anak boros kan, nggak ada dosa kan, gitu ya. Selama kita mampu, ya, mampu untuk memfasilitasi. Maka nanti yang kita checklist di penguatan ini itu aljud. Berarti anak itu termasuk dermawan. Tapi tampak di aktivitas anak itu boros. Nah ini yang saya sebut dengan peristiwa. Ya. Jadi bukan yang kita nilai itu dermawannya saja, tapi borosnya ini sebenarnya adalah dermawan dia itu. Ini yang kita masuk di situ. Ya. Terus lagi ada anak ceroboh. Nah, berarti cerobohnya anak ini adalah sifat berani. Kemudian ada anak itu suka mengadu, suka hasad atau iri. Nah, sebenarnya adalah memiliki sifat mulia cemburu. Nah, ini gambaran tentang kita cara mengobservasinya dari perkataan Ibnu Qayyim ini. Dan 40 pilar itu berlebihannya ada semua di sini. Ya, ada semua. Ini kira-kira apa perilaku anak yang menyimpang, bakatnya itu apa, atau karakternya itu apa. Sini. Nah, terus selanjutnya mengaitkan kegiatan dan peristiwa dengan 40 pilar. Contoh ini, anak kita di rumah sedang belajar ilmu akidah. Belajar ilmu akidah, dia membaca buku ya tentang tauhid, ya tentang asma wa sifat Allah ini ya. Nah, maka kalau ini tidak terkait dengan 40 pilar mubadir. Tapi kalau terkait berarti diajarkan. Maka pengetahuan itu masuknya ke kuning. Kuning. Maka kalau ada anak-anak sedang belajar pengetahuan akidah, berarti terkuatkan ada 5 pilar. Oh berarti ini masuk. Nah, ayo nak belajar, nggak apa-apa. Karena terkait dengan penguatan karakter. Terus lagi misal, anak belajar matematika ya di rumah. Atau kita rencanakan, ayo nak belajar matematika biar besok kamu bisa menghitung. Kira-kira pengetahuan ini masuk hijau, kuning apa merah? Kuning. Dan ternyata matematika terkait dengan hanya 2 pilar, yaitu cerdik dan cerdas. Nih. Oh berarti matematika masuk ini. Terus selanjutnya, hafalan Al-Quran. Hafalan itu memori. Memori itu masuk hijau, kuning apa merah? Ayo memori. Kita kalau baca Al-Fatihah itu kadang ya, kita jadi imam bagi anak-anak dan istri, baca Al-Fatihah. Ketika baca Alhamdulillahirrahmanirrahim sadar. Tapi habis itu teringat apa itu kan ya? Tahu-tahu amin itu kan ya. Dan bacaan kita benar. Pernah gak kayak gitu? Nah, kita membacanya itu bukan dalam sadar, tapi bawah sadar. Berarti hafalan itu di mana? Warna apa? Merah. Hafalan itu refleks bawah sadar, ya. Karena pengulangan pembiasaan. Nah ini, maka hafalan Quran itu dapatnya ini. Nah, inilah ketika menghafal Quran mendapatkan 8 karakter. Terus selanjutnya bahasa Indonesia dapat ini. Terus selanjutnya ngobrol. Nah, orang tua ngobrol dengan anak. Ketika habis makan, cerita anak itu. Kita dengerin, kita ngasih cerita juga pada anak. Kira-kira ini masuk warna hijau, kuning apa merah? Hijau. Dan banyak faedah bisa diambil. Ini banyak sekali. Kemudian beres-beres rumah bersama-sama. Ini ternyata banyak faedah yang bisa diambil. Nih. Kemudian lagi outing, ya kayak gini, kan? Kayak gini itu anak-anak mikir gak? Mikir gak? Gak mikir, yang mikir orang tuanya. Ya. Kira-kira kalau anak outing kayak hari ini tuh dapatnya warna apa ini? Ya dia pikir kan, ya bersenang-senang dan berlari-lari kan? Dapatnya apa di sini? Hijau dan merah, dapat banyak banget itu, maka lega banget anak ini kan, puas ini.
matematika kalah. Ya, matematika kalah ini. Dapat banyak. Terus lagi, anak berkelahi. Ya. Dan ini di TK, usia 0 sampai 7 tahun. Kira-kira apa yang didapat? Banyak sekali ternyata berkelahi ini. Antara lain, kan anak boleh nggak berkelahi kan, TK kan? Mereka belum tamyiz dan nggak boleh disalahkan. Ternyata bisa mendapat banyak hal di sini. Matematika juga kalah. Terus lagi, anak tertidur. Nah, ternyata banyak diambil di sini. Yaitu anak tertidur itu bisa meningkatkan sifat tawadhu, benar apa tidak? Sifat diam, sifat qanaah, ya, sifat menjaga diri, sifat jujur. Jarang orang tertidur itu bohong. Nah, ini akhirnya bisa diambil banyak faedah. Dan seterusnya, rame dan gaduh dan sebagainya. Nah, termasuk sholat. Nah, sholat ini, kalau caranya itu dengan ini, nah nanti kalau kamu nggak sholat, nggak dikasih HP, itu hanya ditakut-takuti, maka dapatnya merah. Terus kalau cara sholatnya seperti ini, nanti kalau kamu boleh habis sholat, boleh pinjam HP, gitu ya, maka dapatnya kuning, bersyarat. Atau begini, nah kamu boleh sholat, boleh enggak, terserah. Kalau kamu mau ya sholat, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Itu dapatnya hanya hijau. Ya. Tapi kalau sholatnya itu adalah anak itu atas kemauan sendiri, ya, dan kemudian dia bisa melaksanakan dengan bacaan yang benar dan gerakannya benar, maka dapat semuanya. Ini, ya ini. Nah sehingga bisa dikatakan semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di rumah, di kelas lingkungan masyarakat itu adalah media yang sangat efektif bagi belajarnya anak. Ini bagi belajarnya anak. Adapun ya, kegiatan yang terencana itu hanya menguatkan pengetahuan, yaitu yang kuning, dan amalan yang merah. Sedangkan kesadaran itu justru banyak muncul dari peristiwa yang tidak terencana. Nah, sedangkan pengetahuan dan amalan karena anak kita di sekolah kan sudah kenyang kan, maka tugas kita di rumah itu menguatkan yang tidak terencana. Nah, kesimpulannya, ketika di rumah, biarlah anak itu mengalir melakukan apa yang dia suka. Kalau untuk TK, ya, selama tidak bahaya bagi dia dan orang lain dan kita mampu, sudah fasilitasi. Tapi kalau sudah berbahaya dan kita sudah nggak mampu, tahan dengan bahasa lisan atau dengan menggunakan bahasa tangan. Itu kaidahnya begitu. Nah, sehingga kita nggak usah khawatir anak itu nanti bagaimana kok kamu belajar nggak mau menulis, tenang saja. Itu semua adalah yang tidak terencana. Kemudian setelah usia 7 tahun, mulai diperintah sholat. Nah, perintah sholat. Ya. Dan 7 tahun itu anak sudah mulai trial and error. Sehingga ketika 7 tahun anak melakukan kesalahan, contoh nggak mau sholat, kita tidak boleh marah, tidak boleh mencela, tidak boleh memaki, tidak boleh memukul, tidak boleh menghukum. Ya. Dan nanti kalau mengulang lagi, begitu lagi, tanpa hukuman, tanpa celaan. Mengulang lagi, begitu lagi. Sampai kapan? Usia 10 tahun. Nah, sehingga anak usia 7 sampai 10 tahun itu diharapkan dia menjadi pembelajar. Karena trial error. Tapi kalau kita selalu menolak errornya, anak nggak mau trial. Kamu ini nggak hati-hati, besok lagi nggak usah belajar naik sepeda. Ya udah nggak mau naik sepeda. Karena takut errornya dimarahi. Maka menghadapi anak SD kelas 1, 2, 3, kita harus menerima trial, juga harus menerima errornya. Ya sudah, nggak apa-apa, namanya belajar, kan ya. Terus sampai usia 10 tahun. Ini, itu untuk SD. Nah, setelah 10 tahun, ya, sudah mulai ditegasi. Tegas di sini itu beda dengan keras dan kasar. Ya, ini beda dengan kemarahan. Contoh tegas itu yang dicontohkan Rasulullah,
Ketika Rasulullah dikepung oleh pemuda Quraisy ingin dibunuh, ternyata Rasulullah bersikap tegas mewakilkan di tempat tidurnya diganti oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini ketegasan yang beresiko. Contoh misal, anak SD, ayah, aku pengen ke rumah kakek pakai motor. Loh, jaraknya jauh nggak? Itu kan ada hampir 3 kilometer. Tapi kalau kita yakin bahwa anak itu nggak ke jalan raya dan tidak membutuhkan SIM misalnya, dia sudah kelas 4 SD atau kelas 5, itu sudah waktunya sebenarnya, menurut saya ya. Ya sudah anak, hati-hati. Dia akan merasa bahwa aku itu sudah mandiri. Aku sudah mulai menjelang balik, aku sudah dewasa. Maka yang kita lakukan hanya bisa memberikan nasihat. Hati-hati nak ya, kalau nanti di jalan begini-begini, nanti kamu harus begini, kalau nyalip, ada kendaraan mau disalip, kamu harus memperhatikan kiri kanannya. Kira-kira kalau kita mengizinkan anak dengerin nggak? Dengerin. Tapi kalau nggak kita izinkan, suatu ketika kita nggak di rumah, anak coba apa tidak? Akan mencoba. Tapi mencobanya tanpa kita bisa memberikan pesan. Hati-hati. Nah ini anak usia segitu itu memang senangnya mencoba. Jadi ketika mereka ingin belajar motor, itu pertanda bahwa mereka ingin belajar. Karena dalam bayangannya besok saya harus bisa naik motor ketika dewasa. Kenapa nggak belajar dari sekarang gitu kan? Mumpung ada peluang. Nah ini gambarnya seperti ini terkait dengan pembelajaran alamiah. Jadi alami saja. Yang penting anak merasa dijaga, merasa disayangi, sehingga fitrah anak terjaga, insya Allah nanti pada waktunya akan indah. Jadi ada kata-kata dalam pendidikan fitrah, insya Allah akan indah pada waktunya. Ya, anak bukan kertas kosong, tapi mereka semua pembelajar. Buktinya, ketika anak kita lahir, bisanya apa? Hanya terlentang dan menangis. Kemudian 2-3 tahun kemudian, dia bisa belajar, bisa berbicara, juga bisa berjalan. Padahal kita tidak mensekolahkan, tidak mengkursuskan bicara bayi. Ya. Tapi dia bisa bicara, karena setiap anak itu pembelajar yang tangguh. Ini saja dia 2 tahun bisa jalan, bisa ngomong. Ya. Anak kita ajari bahasa Arab dari TK sampai SMA nggak bisa-bisa. Kenapa? Karena kita tidak bisa memfasilitasi belajarnya anak itu. Nah ini yang saya sampaikan terkait dengan penerapan. Ya. Nah sehingga nanti diharapkan setelah balik, anak itu betul-betul tuntas. Tuntas rasa cintanya, tuntas pembelajarnya, kemudian 10 tahun dijuruskan. Ya, dijuruskan, maka insya Allah nanti harapannya setelah balik, dia sudah menemukan dirinya, sehingga dia bisa berkarya. Namun, di pendidikan kita, setelah balik kan SMP, atau menjelang balik kan SMP, itu harusnya kan sudah mulai berkarya kan. Nah, sekarang kalau SMP bekerja kan jadi masalah. Ya, yang disebut dengan eksploitasi anak. Ya akhirnya kita ada kemunduran, diundurkan 3 tahun. Ya. Ada kemunduran 3 tahun. Akhirnya kita menyesuaikan dengan kondisi di Kenas. Anak mungkin sudah mulai berkarya setelah lulus SMP. Nah ini gambarannya demikian. Nah silakan ayah bunda jika ada pertanyaan ya, karena kita waktunya sampai jam 7 ya. Ini masih ada 30 menit lah insya Allah, 30 menit ke depan untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras ya. Terima kasih. Paparan tadi menarik sebenarnya, tapi akhirnya pada simpulan saya juga tidak mengambil semuanya. Iya. Tadi 10 poin disampaikan itu sudah bagus. Akhirnya diperas atau disaring menjadi 3 poin. Iya. Tapi 3 itu pun juga tidak mewakili
individu saya. Iya. Kan berarti saya egois tidak, tapi saya sekarang punya konsep tersendiri. Iya. Sebenarnya tadi kan yang dipermasalahkan adalah ijazah atau akhirnya ujung-ujungnya ijazah. Iya. Tetapi lupa bagaimana kita sebenarnya tidak bergantung kepada pemerintah, tidak bergantung kepada negara, tapi negara atau pemerintah itu bergantung kepada kita. Itu intinya sebenarnya. Bagaimana agar negara itu bergantung kepada kita? Ya, bagaimana nih kita mempunyai nilai tawar? Iya. Kita harus mempunyai nilai tawar yang tinggi. Contoh sekarang, saya itu punya ponakan. Sejak kecil itu janji ingin jadi polisi. Setelah sudah tercapai dengan kurikulum yang saya sampaikan, yang saya harapkan sudah terpegang, ada Mabes Polri itu langsung ke gurunya minta ponakan saya itu jadikan polisi. Atau sudah negara yang menjadi keinginan, apapun kan akan difasilitasi kan? Sudah, pokoknya kamu asal mau pakai seragam polisi, kamu jadi polisi. Gitu kan? Akhirnya apa jawaban ponakan saya? Enggak, polisi ditakuti manusia. Kita maksudnya, polisi ditakuti orang. Akhirnya tidak mau. Ya karena sudah nggak mau ya sudah, akhirnya ya nggak jadi transaksi. Yang kedua, ini real. Saya tidak menerangkan sesuatu yang tidak ada. Itu namanya bahwa negara adalah bagaimana agar negara itu bergantung kepada kita. Jadi nilai tawar kan yang harus disampaikan. Saya menjadi pegawai negara itu 15 tahun. Saya diberhentikan oleh negara, tidak mempunyai dasar. Saya tidak beri surat pemberhentian gaji selama berhenti itu, sehingga gaji saya sampai saat itu mengalir. Sekarang negara yang butuh saya. Bagaimana ini hakmu tidak diambil? Tidak, saya tidak akan mengambil hak itu. Jika memang negara mempersulit saya. Jadi hak pensiun saya dan hak taspen saya itu sekarang masih resmi. Dan siapa yang mengambil gaji saya selama 20 tahun? Itu kesalahan juga negara kan? Makanya saya biarkan begitu saja. Yang ketiga ini yang real. Saya punya yayasan, itu kan tidak pernah tidak pernah membayar pajak. Apa yang saya bayarkan pajak? Uang yayasan saya itu minus terus. Akhirnya saya laporkan, ini loh keadaan yayasan kami, minus setiap bulan sekian. Akhirnya apa? Tindakan pajak saat itu memberhentikan dan tidak menginterogasi lagi. Itu bahwa menaikkan, ya kita harus selalu bagaimana menyampaikan bahwa kita punya kekuatan. Itu intinya. Jadi sekali lagi, anak saya sekarang dari pendidikan, anak antum tadi sebutkan 5 ya, anak saya itu 8, 7 yang ada, itu tidak ada yang masuk di pendidikan formal. Dan mengapa? Ya belajar dari anak kedua yang saya program, kakaknya juga ikut, adik-adiknya akhirnya ikut. Anak terakhir yang nomor 8 itu masuk di pendidikan formal pas 1, itu minta keluar sendiri, sudah nggak mau belajar. Berarti itu kan kadang-kadang karena sudah apa program dari orang tua itu sudah matang dan bisa dipilih. Ini saya bawa anak 3 itu perempuan, itu tidak ada yang belajar, tapi punya nilai tawar tinggi tuh. Nah, bagaimana untuk mencapai agar kita mendapatkan nilai tinggi? Ya, nilai tawar itu tadi kan. Contoh sekarang, saya punya santri kemarin itu diminta oleh lembaga diberi beasiswanya adalah 50%. Akhirnya terjadi tawar menawar juga kan. Saya akan memberikan santri saya jika mendapatkan beasiswa 100%. Akhirnya terjadi transaksi diterima juga 100% beasiswa. Itulah, jadi mungkin bisa banyak berdialog nanti dari pengalaman saya. Jadi real gitu apa yang saya sampaikan, bukan teori. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak siapa dari mana Pak? Ya. Nama saya Fatoni dari Madura. Oh Masya Allah. Masya Allah.
Baik, Pak Fatoni ini saya baru tahu Bapak dari Madura dan punya pengalaman yang sangat luar biasa. Ini sangat menginspirasi, saya ingat-ingat Pak ini, Pak. Jadi itu juga harapan saya sebenarnya. Harapan saya, bagaimana konsep kita ini memiliki nilai tawar. Kita semua bermimpi, termasuk 10 tahun yang lalu saya bermimpi juga, seandainya nanti negara menerapkan ini. Berbagai hal sebenarnya sudah kami lakukan, termasuk ada salah seorang orang kementerian pendidikan bikin disertasi itu di konsep ini di sekolah kami, ya. Tapi apakah semudah itu akhirnya pemerintah mengambil konsep ini? Tidak. Pernah juga kami itu mengisi materi ini itu bersama Pak Menteri Abdul Mukti, ya. Itu pernah waktu di Surabaya. Jadi beliau seminar utamanya kemudian dibagi menjadi 5 panel, dan masing-masing panel itu didampingi Pak Dirjen dari kementerian. Kebetulan waktu itu saya diserai suruh menyampaikan presentasi yang masalah kurikulum sederhana yang banyak mubadir itu kan, itu saya sampaikan itu ya. Semua menerima, tapi bagaimana penerapannya itu kan. Terus nanti bagaimana dengan ya terkait dengan penerbit dan sebagainya, macam-macam lah masalahnya itu. Ya ujung-ujungnya kepentingan. Akhirnya ya hanya sekedar kami sampaikan, tapi setidaknya ini sudah masuk. Nah, kemudian ada juga yang ada namanya pergerakan unschooling, itu pernah kami itu tahun 2015 kami gabung. Ada beberapa orang tua yang benar-benar anaknya itu tanpa ijazah. Udah, pokoknya nanti kami bikin pergerakan sampai tingkat nasional. Ya ketemunya mereka bingung dengan anaknya yang tidak bersosial tadi. Akhirnya orang tua nggak kuat. Akhirnya mereka tetap gabung dengan non formal tadi, ijazah kejar paket. Nah ini berbagai upaya sudah kita coba. Akhirnya saya punya pendapat begini, yang sampai hari ini saya duduk bersama dengan Bapak Ibu, gitu ya. Mencontoh bagaimana Rasulullah bisa mengubah dunia. Rasulullah ketika diangkat diutus menjadi seorang nabi, idealnya kan beliau itu menguasai Mekah kan, karena itu adalah kiblat. Ya. Tapi beliau nggak mampu. Beliau ditawari jadi pemimpin di Mekah waktu itu oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak mau beliau kan. Oh ini kesempatan ini. Pokoknya kamu yang penting tinggalkan agamamu, ya. Nanti kamu di sini bisa jadi pemimpin, ya. Minta harta berapapun akan diberi. Rasulullah menolak. Ternyata yang Rasulullah lakukan itu keluar dari tempat yang ingin beliau kuasai sebenarnya kan, yaitu hijrah ke Madinah. Di sanalah beliau bikin komunitas kaum muslimin. Terus komunitas itu mengembang sampai mendunia kan. Mekah tanpa diperangi takluk. Tanpa diperangi takluk. Sebab waktu itu kalau Rasulullah mungkin memerangi Mekah, bisa jadi nggak berhasil. Nah maka kita pakai konsep itu. Kita kumpul di sini kan bikin komunitas ini kan. Dan makin hari makin banyak. Terus makin banyak. Nanti saya yakin, ya, saya kemarin menulis, waktu di tenda, andai sekolah dibubarkan di Facebook gitu ya. Saya tulis akibat umum sampai akibat khusus panjang. Di terakhir saya tulis bagaimana pendapat Anda. Ya. Itu ya karena saya ingin seperti Bapak itu, persis itu. Punya gambaran, punya mimpi, tapi saya sudah mencoba ya. Karena saya kan di komunitas ya. Akhirnya harapan kami hari ini ya, itu sudah mulai tampak Pak. Saya kok yakin nanti akan ikut ke konsep bagaimana masyarakat itu mengonsep pendidikan kayak Bapak, persis. Dan walaupun kita nggak pernah ketemu Pak, ternyata kita satu ide. Itu kan. Ini antara lain hikmahnya. Saya melihat perkembangannya. Dulu waktu anak saya dulu tahun 2000 berapa itu ya, sebelum 2015, sekitar 2008 atau 2007. Waktu anak saya berangkat ujian kejar paket A. Nah, gimana nak? Ujiannya, seru banget di. Lah kok seru? Ternyata orangnya tua-tua semua. Hanya anak saya yang masih kecil waktu itu.
Tapi hari ini, ketika saya memperhatikan tes ujian kejar paket A, usianya SD semuanya. Kayak anak-anak SD persis itu kan. Dan ya memang usianya segitu. Usia ketika ujian paket A itu ya usia 12 tahun, 13 tahun. Itu sekarang berarti masyarakat sudah mulai beralih. Sudah mulai meninggalkan formal. Ini. Dan banyak sekali. Banyak sekali. Sudah nggak ada orang tuanya. Ketika ujian kejar paket B saya datang, usia SMP semua. Kejar paket C, SMA semuanya. Dan setiap tahun selalu bertambah, pelan-pelan. Nanti suatu ketika, ini kan sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah kekurangan murid. Benar atau tidak? Dan ada beberapa sekolah yang sudah di-merger. Lama-lama masyarakat sudah nggak noleh lagi. Sudah memilih jalur non-formal. Karena sudah mulai banyak yang gelisah. Nah, sekarang kalau nanti sudah sekolah nggak ada yang minat, apakah pemerintah terus akan mempertahankan sekolah? Otomatis kita punya nilai tawar. Itu insya Allah entah mungkin kita usianya belum nyampe, tapi setidaknya kita sudah memulai kan. Dan disitulah mungkin yang bisa menjadi jariah kita. Jadi memang merubah peradaban, merubah budaya itu tidak cukup hanya 10 tahun, 20 tahun. Bisa jadi mungkin 30 tahun, bahkan kita mungkin usianya sudah nggak ada, baru perubahan itu terjadi, tapi setidaknya tonggak perubahan sudah kita tancapkan hari ini. Itu Pak, ini kita sambut ya, semangat beliau ya, yang jauh-jauh dari Madura. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa menginspirasi kita, termasuk saya terima kasih, itu tadi gambaran bagi saya penting, saya catat di pikiran saya, dan bisa jadi nanti saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, saya punya saudara dari Madura, dan Masya Allah telah menginspirasi saya. Demikian ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Silahkan yang lain. Yang ibu-ibu boleh bertanya, yang lain-lain boleh, karena kemarin nggak ada sesi tanya jawab ya. Silahkan Ibu. Ada? Ya. Ya ini mic-nya. Ini mic-nya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya 2 hari ini, sungguh sangat memberi banyak insight. Saya Desia dari Parung Panjang, Bogor, mau bertanya Ustaz mengenai kemarin ada apa efek dari pujian yaitu euforia. Yeah. Nah euforia ini tidak bertahan lama karena nanti akan menimbulkan rasa sayang. Tapi bagaimana kalau euforianya itu bakal berlanjut, bisa ada kemungkinan berlanjut hingga menjadi anak menjadi manja dan ketergantungan nggak ya Ustadz? Karena saya sering sekali lihat contohnya di kampung-kampung seperti itu, orang tuanya ini sangat memanjakan anaknya gitu, jadi banyaknya itu tumbuh menjadi manja dan ketergantungan hingga besar, tidak mau bekerja, tidak mau membantu perekonomian keluarga seperti itu. Iya, baik. Baik, euforia. Jadi menghadapi euforia itu sering sekali kita mengartikan seolah-olah pembiaran. Ya, saya ulang lagi, di dalam pendidikan tidak boleh ada pembiaran. Yang ada adalah pendampingan. Yang menjadikan itu menjadi kebablasan, ya, sampai akhirnya jadi manja sepanjang sampai besar itu karena di dalamnya ada pembiaran. Nah, bagaimana menghadapi euforia ini ketika kita sudah memberikan bahasa hati? Nah, berikan bahasa hati, terus kemudian anak melunjak. Nah, melunjak. Nah, ketika melunjak itu jangan dibiarkan, tapi tetap kita kasih bahasa hati terus. Dengan pujian lagi, dengan kebersamaan, dengan dijaga. Kalau dia mulai berbahaya, mulai istilahnya ada kemungkinan menjadi berlarut-larut, kita mulai sedikit pakai bahasa lisan, gitu ya. Jadi bukan berarti langsung los dibiarkan penuh. Tetap ketika sudah membahayakan, anak misal pegang HP misalnya,
ini sudah 10 jam, Anda pegang HP, sudah matanya itu sudah merah itu kan, ya nggak bisa kita biarkan. Kita nggak bisa alasan euforia, nggak bisa. Kalau sudah membahayakan ya kita tarik, walaupun dia nangis atau ngamuk. Ya. Nah ini, jadi ada batasan euforia ini. Batasannya apa? Kalau sudah membahayakan, kita cegah dengan lisan atau dengan tangan. Itu. Kalau mungkin sudah tidak atau membahayakan dompet kita, dia mungkin terlalu boros sekali ya. Ya sudah, kita tahan, nggak boleh. Walaupun dia mungkin marah atau mungkin dia itu menangis. Jadi sekali lagi, euforia itu tetap ada batasan, bukan bebas sebebas-bebasnya. Contoh lagi misal, euforianya anak yang sudah balik SMA. Apakah anak terus boleh nggak sholat? Ya dia dosa, karena sudah balik kan. Ya tetap kita suruh sholat. Karena apa? Dia sudah balik. Beda dengan anak SD, boleh kita nggak sholat, misal karena belum balik kan itu. Tapi ini SMA nggak bisa. Jadi sekali lagi, yang menjadikan anak itu menjadi kebablasan itu pembiaran, ya. Jadi yang dibolehkan di sini adalah pendampingan, tetap pendampingan, didampingi terus, baik lahir maupun batinnya. Nah, jadi itu gambarannya. Jadi kalau untuk euforianya TK itu memang masa-masa euforia, makanya sudah kita tunaikan saja semuanya. Rasulullah aja ketika cucunya lagi euforia naik di punggung, ditungguin sampai selesai kan. Nah ini kalau TK, tapi nanti kalau yang naik di punggung Nabi usia 15 tahun beda cerita, ya. Pasti nanti Umar keluar pedang, jadi kan, ya. Ini kurang ajar anak ini kan. Nah, jadi makanya ada fase-fasenya, nih ada perkembangannya. Jadi demikian ya. Jadi tidak langsung berlebihan. Dan kadang-kala kemarin ada pertanyaan dari bapak-bapak. Kan kalau Nabi itu menghadapi euforia sampai tuntas, ya. Kita kan nggak mampu, ya sudah semampu kita, ya. Kalau kita sudah, wah ini sudah 1 bulan nggak kuat saya ini kan, ya udah pakai bahasa lisan dan tangan nggak apa-apa, mampu kita seperti itu, ya. Mampu kita seperti itu. Wah ini anak pakai HP terus, saya kok kayaknya nggak nyaman ini pakai HP terus, ya sudah kalau merasa firasat dari ibu atau bapak itu nggak nyaman, ambil saja HP-nya. Kita nggak usah kaku, jadi semua serba alamiah, termasuk kita, kemampuan kita juga alamiah itu kan, mengalir gitu saja, insya Allah nyaman. Jadi sekali lagi, kita nggak usah yang menjadikan anak lahir kemudian dia bisa tamyiz 7 tahun menjadi nalarnya tumbuh, itu bukan kita, itu sunatullah. Nanti yang kemudian usia 10 tahun mulai otot berotot dan sebagainya, akhirnya cenderung mandiri, itu bukan kita, sunatullah. Sehingga dengan fitrah perkembangan ini, itu yang mendidik anak sebenarnya bukan kita, siapa? Allah Ta'ala. Tugas kita itu hanya ikhtiar, kita dapat amanah. Maka memang benar ada istilah, selama fitrah anak terjaga, insya Allah akan indah pada waktunya. Karena mereka memiliki perkembangan. Ini ada perkembangan, jadi anak itu berkembang. Nah, kalau kita masih berpandangan kertas kosong, wah lah berarti ini besok akan begini terus, kan? Nah, jadi fitrah perkembangan itulah yang nanti akan menjadikan anak akan indah pada waktunya, karena itu sudah istilahnya settingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahualam bishawab. Ya. Silakan dari Bapak atau Ibu. Dan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kalau kalian Ustaz, alhamdulillah selalu ada insight kalau dengerin orang Ustaz ya, walaupun alhamdulillah udah beberapa kali mendengarkan. Ini sebenarnya ada pertanyaan, ada titipan pertanyaan Ustaz. Kemarin itu kan Ustaz memaparkan bahwa apabila orang ekstrovert ego tinggi mempengaruhi ya, nah itu tercederai akan bisa menjadi suspek NPD gitu ya Ustaz ya. Nah ini ada titipan pertanyaan, bagaimana apa yang harus dilakukan seorang istri terhadap suami yang sepertinya tersuspek NPD. Istri ini tidak mau mengajukan cerai, tapi suaminya itu juga tidak mau menceraikannya, tapi bingung nih Ustaz istrinya harus seperti apa. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik.
istilah NPD itu memang baru muncul ya akhir-akhir ini. Bentar, saya lihat di sini sebentar. Ya, istilah NPD itu memang baru muncul. Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian narsis. Ya, narsis. Kayak sering manipulasi gitu. Iya betul ya. Nah, jadi ini tadi ya. Jadi orang NPD itu haus akan pengakuan, pujian, ingin dirinya dianggap hebat, terus sifatnya manipulatif, terus kemudian juga sering playing victim. Ya, playing victim. Dia itu sebenarnya pelaku, tapi dengan pandainya memanipulasi seolah-olah dia itu korban. Ini kan bikin orang energinya tersedot gitu ya. Apalagi jika yang NPD itu suami, stres istri itu, mendekat, kesedot energinya, kemudian melawan juga kesedot energinya, gitu kan. Akhirnya istrinya yang seolah-olah jadi pelakunya, yang mendolimi, gitu kan. Padahal suaminya yang dolim. Maka cara yang paling tepat seperti ini, kalau saya, mohon maaf ya, contoh dari Rasulullah itu sama seperti menghadapi orang munafik. Ya. Walaupun kita nggak mengklaim suami itu munafik ya, tapi caranya bagaimana Rasulullah menghadapi orang munafik. Jaga jarak. Kan ada yang sahabat bilang begini, wah Rasulullah, saya bunuh saja orang itu. Kan musuh dalam selimut gitu kan, ya, musuh dalam selimut. Maka Rasul mengatakan jangan. Kalau saya membunuh orang-orang munafik itu, orang-orang akan bilang Muhammad itu membunuh teman-temannya. Ya, ini. Akhirnya seolah yang melakukan mereka Rasulullah kan sebagai seolah itu jadi pelaku kan. Nah, akhirnya Rasulullah menjaga jarak. Betul-betul menjaga jarak. Menjaga jarak itu dengan istilahnya misal itu saudara kita, bukan berarti kita itu memutus silaturahim, tapi kita menjaga kewarasan kita itu. Biar kita itu nggak habis energinya. Sebab orang narsisistik itu makin dilawan, dia makin tumbuh subur. Ya, makin tumbuh subur. Kemudian makin kita menuruti dia, tambah juga dia nggak ada empatinya itu. Nggak ada terima kasih itu nggak ada. Istilahnya tangki cintanya sudah bolong gitu ya. Ya, mau diisi kayak apapun itu nggak akan bisa terisi. Akhirnya jaga jarak, dan ketika narsisistik itu ada orang menjaga jarak, dia tersiksa banget. Nggak mendapatkan respon, ya. Tidak ada pengisian ini, pengakuan bahwa dia hebat, nggak ada yang bisa dimanipulasi, gitu kan. Dia mulai gelisah. Nah, maka caranya, karena memang ini menggantung ya, suaminya juga nggak mau, kan nggak mau, namanya di situ nggak mau kan ya. Ya, jadi akhirnya jaga jarak. Bukan berarti kita benci, tapi kita ingin menjaga kewarasan kita. Nah, jaga jaraknya gimana? Ya sudah, kewajiban sebagai istri jalankan, sebatas itu saja. Ya, sebab kalau ini statusnya masih suami istri nggak menjalankan kewajiban kan dosa kan. Dia tetap melayaninya, tapi hatinya nggak hadir. Ya. Ini masalahnya yang masalah itu hati kita kesedot energinya itu ketika menghadapi itu. Jadi mengalir seperti biasanya adalah nikmati dunianya masing-masing. Dunia masing-masing. Maka dia nanti harapannya ketika dia merasa gelisah, merasa dirinya itu tersiksa, kita berharap semoga dengan itu dia mulai sadar. Ternyata selama ini aku salah. Itu cara menyadarkan hati seperti itu. Sebab nasihat lisan nggak mempan. Bahasa tangan, apalagi dia malah jadi seperti korban, gitu kan ya. Ini. Kemudian kita meninggalkan dia, misal, ya dia akan cari korban lain nanti kan. Cari korban lain. Selalu itu. Selalu cari korban lain. Nah ini, jadi kesimpulannya, jaga jarak. Jaga jarak. Ya, istilahnya sudah seolah-olah empati kita nggak usah hadir di situ. Hatinya masing-masing. Itu insya Allah cara yang paling aman demikian. Wallahu a'lam. Iya. Nah, kalau itu sama orang tua sendiri bagaimana? Ya. Yang narsisistik orang tua. Nah, pokoknya anaknya itu jadi alat untuk pengakuan beliau. Ya.
Sampai kadang penghasilannya kamu harus setor, ya. Kemudian sampai kepada istilahnya kamu harus gini biar ayah nanti dapat nama, gitu kan, atau ibu biar dapat nama, itu ada. Nah kalau sudah seperti itu, kita jadi anak tetap bakti kepada beliau. Nggak bisa jaga jarak. Ini nggak bisa jaga jarak. Itu sudah menjadi konsekuensi kita. Tapi walau bagaimanapun namanya orang tua itu beda dengan suami. Senajis se-NPD-nya orang tua, tetap itu orang tua. Ya. Tetap orang tua, tetap ada kasih sayang karena itu fitrah. Fitrah. Ya. Semungkin merepot-repotkannya anak, tetap orang tua itu ingin anaknya senang. Dan nggak mungkin kayaknya orang tua jadi playing victim, insya Allah enggak. Ya. Maka tetap kita bakti sama orang tua. Ya. Iya. Batasannya. Oh batasannya, baik. Ya batasan, nah, baik. Nah, jadi kembali lagi batasan kita dekat dengan orang tua ketika kita merasa kesedot energi kita kan. Ya. Kita merasa tersiksa banget, mas tatotun. Ya sekali lagi gitu kan ya. Semampu kita. Kalau mungkin kita masih bisa diminta, misal pokoknya ayah ini kan punya hak kepada kalian, ya. Ayah mengambil uang kalian aja boleh kok. Sekali lagi gini ya bunda, memang bakti kepada orang tua itu kewajiban anak, tetapi tidak ada hak orang tua menuntut anak bakti kepadanya, benar atau tidak? Sekarang lagi nih ya, ini perlu dipahami. Anak memang ada kewajiban bakti kepada kedua orang tuanya, tetapi orang tua tidak punya hak untuk menuntut anaknya bakti kepadanya. Kamu harus bakti sama ayah, gitu kan? Kan itu kewajibanmu, itu enggak. Tapi anak tetap berkewajiban, karena apa? Perintah dari Allah Ta'ala. Tapi orang tua tidak ada kewajiban menuntut. Ya, contohnya ketika Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kan enggak berbakti kan? Wahai anakku ikut kami nak, biar kamu selamat. Anak Nabi Nuh menolak, dan Nabi Nuh nggak bisa memaksa. Ya. Nah ini antara lain menunjukkan kalau orang tua menuntut anaknya harus berbakti, itu mungkin yang termasuk kategori NPD tadi. Ya butuh pengakuan. Nah akhirnya apa batasannya ketika kita bakti biar kita nggak habis energi kita semampu kita. Kalau kita mungkin nggak bisa memberikan nafkah kepada orang tua kita, atau hanya semampu kita, mungkin batasannya permintaan orang tua nggak bisa kita turuti semua, ya semampu kita adanya ini. Ya karena nggak mungkin Allah SWT memerintahkan kita untuk bakti kepada orang tua kita di luar kemampuan kita. Semampu kita, istilahnya sebatas kewarasan kita, itu sama itu ya. Iya, walaupun nggak bisa menghadirkan hati. Ya, sebab kalau kita menghadirkan hati, habis energi kita kesedot. Karena kemampuan kita segitu, ya. Kemampuan kita segitu. Jadi kewajiban berbakti itu kan bukan kewajiban di hati, tapi secara fisik. Ya, secara fisik kewajiban itu. Walaupun hati kita nggak hadir itu nggak masalah. Secara fisik, ya, itu berarti kita bakti kepada beliau. Nah ini demikian yang memang hari ini kayaknya mulai muncul, padahal sebenarnya dari dulu ada gitu kan ya. Cuma istilahnya sekarang muncul sehingga sekarang semarak nih. Nah ini memang yang mempengaruhi itu ketemunya jadi NPD. Nah psikopat itu juga, yang introvert itu jadinya psikopat, diem tapi mengerikan. Ya ini. Baik, itu mungkin jawabannya demikian ya. Walau bisawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan kalau ada lagi. Masih ada waktu. Ya, ya. Ini kan udah. Yes. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Anda dari Umu Maryam dari Depok. Terkait hutang pengasuhan yang kemarin Ustadz, bagaimana caranya menuntaskan hutang pengasuhan yang tazkiyatun nafas itu? Terima kasih. Baik, ya. Ya, walaupun semalam sudah dibahas untuk bapak-bapak ini untuk ibu ya. Semalam sampai berkepanjangan itu ya.
Baik, tazkiyatun nafas itu ada dua arah istilahnya ya. Arah vertikal dan arah horizontal. Dan saya melihat kebanyakan dari ibu-ibu ya, itu hutang pengawasannya bukan kepada bapak kebanyakan, itu pada siapa? Ibunya. Kebanyakan ya. Walaupun ada ke bapak ada. Tapi yang istilahnya yang saya ketahui dari beberapa orang yang cerita ke saya itu kebanyakan ibu-ibu ya hutang penguasanya luka pengasuhannya dari ibu. Yang pertama vertikal dulu. Yang pertama adalah vertikal ini kita menyadari bahwa kita punya hutang pengasuhan. Itu sudah 50%. Gitu ya. Dengan cara apa? Muhasabah. Oh berarti selama ini saya marah-marah sama anak, itu ternyata emosi saya. Walaupun dalam hati saya alasannya ini kan mendidik, tapi ternyata itu adalah pelampiasan saya untuk menagih hutang pengasuhan. Menyadari, ya Allah aku salah. Ya, menyadari bahwa salah. Itu namanya kalau dalam istilah taubat itu menyesal. Ya, anatmu menyesal. Itu sudah 50%. Setelah itu barulah kita, kata Ibnu Qayyim ya, sebelum tidur berdoa, ya Allah sembuhkanlah sifat sombong saya di depan anak-anak saya. Sembuhkanlah sifat hasad saya di depan anak-anak saya yang menuntut mereka lebih dari yang mereka mampu. Maka kata Ibnu Qayyim setelah tidur, ya kemudian kalau besok paginya Allah takdirkan bangun kembali, bangun dengan hati yang lebih bersih. Dan ternyata kalau Allah takdirkan itu tidak bangun alias meninggal dunia, maka kata Ibnu Qayyim meninggal dunia dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu versi Ibnu Qayyim. Kalau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr itu ada 10 ya langkah-langkah, dan banyak para ulama berpendapat tentang masalah tazkiyatun nafs ini berbeda-beda. Itu bisa cari-cari di browsing juga bisa. Jadi intinya itu vertikal. Dan ternyata hutang pengasuhan itu tersimpan di bawah sadar. Bawah sadar. Secara sadar kita sudah memaafkan orang tua kita. Sadar. Saya yakin semua sudah memaafkan, tapi bawah sadar belum. Maka caranya secara horizontal kita dekati orang tua kita, entah ayah atau ibu yang melukai kita. Kalau ternyata yang melukai ibu, dekati ibu. Yang tadinya ketika ketemu itu pengennya cekcok terus ya, pengennya debat terus, ada seperti itu. Ya. Cobalah untuk mencoba mengalah, ya mengalah. Yang tadinya tidak pernah memeluknya, coba memeluk. Yang tadinya tidak pernah minta maaf, walaupun kita nggak salah, ya coba minta maaf. Ini, yang tadinya nggak pernah curhat, cobalah curhat. Walaupun untuk memulainya itu sangat berat, ya sangat berat. Untuk memulai memeluk, coba sentuh tangannya dulu. Sentuh tangannya, kita cium tangannya, Bu, saya minta maaf, Bu. Kalau ada kesempatan peluk. Nah, walaupun kita nggak salah mungkin. Karena salah kita mungkin telah menyakiti ibu, kan? Nah, akhirnya sering-sering memeluk. Ketika ibu mungkin masuk angin atau apa, coba kita pijit. Kadang-kadang kita kasih hadiah makanan kesukaan ibu. Ya. Kadang-kadang kita mungkin curhat sama ibu. Kita ngobrol sampai berjam-jam, bercanda, tertawa-tawa, ya. Kita ajak makan bareng, keluar, mungkin duduk di taman-taman sambil ngobrol, sampai benar-benar cair. Benar-benar tidak ada jarak, betul-betul nyaman, bahkan kita saling merindukan. Sehingga unsur yang biasanya debat, itu hilang semua. Setelah itu insya Allah ke anak-anak beres. Nggak ada marah, nggak ada emosi, itu dengan sendirinya. Ini yang sudah praktek begitu, ya, yang sudah praktek begitu. Nah ini, kalau ternyata mungkin bapak-bapak yang melukai bapaknya, ya caranya sama seperti itu. Nah sekarang kalau ibu dan bapak sudah meninggal dunia sekarang, apa yang kita lakukan? Yang pertama selalu mendoakan. Selalu mendoakan, kita ridho, ya Allah apa yang telah Bapak Ibu lakukan kepada saya ridho, ya Allah saya maafkan. Kemudian dekati orang-orang yang dekat dengan Bapak Ibu kita. Sahabat-sahabat beliau,
kerabat-kerabat beliau, ya, itu kita dekati. Seolah-olah ketika kita bermuamalah dengan mereka, kita bermuamalah dengan bapak dan ibu. Sampai kita nyaman. Maka insya Allah bawah sadar itu akan terbongkar. Dan setelah itu, kita akan nyaman dengan anak-anak kita. Nah ini mungkin yang perlu kita perhatikan, dua hal ini ketika kita ingin mentazkiyah kita, ketika kita merasa punya hutang pengasuhan, yaitu secara vertikal dan horizontal. Demikian awalan bisawab. Ya. Silakan, masih ada waktu. Mungkin ada yang ditanyakan kembali atau belum jelas, ya silakan. Mic-nya agak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkesempatan berhadapan langsung dengan Ustaz. Banyak mengenai metode pendidikan ya Ustaz, baik itu non formal atau formal. Kita semua mengetahui bahwa masing-masing itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, secara realita, dan saya sendiri melakukan survei, ada beberapa anak-anak teman yang anak teman yang dari usia dininya itu homeschooling, artinya non formal, terus kemudian kan saya itu anak-anak saya adalah pendidikan formal semuanya. Suatu tantangan yang dimana ketika kita memilih pendidikan formal itu artinya sekolah konvensional, itu anak-anak memang mengalami drilling dari kurikulum ya Ustaz. Jadi sebegitu banyak materi yang harus dijalani dan juga banyaknya kompetisi gitu yang mereka harus hadapi. Satu sisi, alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali karena anak-anak kami semua mempunyai motivasi yang terhadap sekolah gitu ya, sekolah dan intelektual, dan mereka ada satu kelemahan ketika anak-anak ini motivasinya tinggi, dia berkompetisi di sekolah, tapi kelemahannya adalah empatinya kurang gitu. Dan ini saya melihat ketika anak-anak teman saya yang memang dari usia dini itu homeschooling bersama ibunya, rasa empati mereka, misalnya gini, karena tuntutan di sekolah tidak terlalu tinggi gitu ya, terus kemudian belajar bersama ibunya dan lembaga yang terkait, artinya tidak ada drilling, itu hati anak lebih punya banyak empati gitu bersama ibunya. Tapi kelemahannya adalah dia tidak bisa berkompetisi di luar gitu, karena memang kepintaran itu memang diasah ya, maksudnya di kemampuan dia mengerjakan soal, terus kemudian fighting spiritnya. Memang saya melihat anak yang di sekolah konvensional itu fighting spiritnya bagus gitu, bahkan sampai lulus kuliah gitu. Nah, tapi memang ada satu hal yang kadang-kadang seorang ibu itu merasakan
Gak hanya hasil yang baik dari anak adalah hanya akademis ya, bagaimana menumbuhkan empatinya gitu selama mereka menempuh pendidikan di jalur formal, di mana mereka menjadi seperti bagus lah ya dari sisi intelektual, tapi empatinya tuh kurang gitu, Ustaz. Dan Ustaz mohon penjelasan dan mungkin solusinya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan jawab secara umum ya sekalian. Jadi memang sampai hari ini ya, memang tidak semua itu sepemberani Pak Tony ya. Tidak seberani Pak Tony. Memang saya mengakui Pak, kalau dari Madura itu secara ma'ruf ya, pemberani-pemberani Pak. Saya punya teman juga dari Madura, Masya Allah, tegas. Nah, ternyata tidak semua orang tua itu berani, kayak Pak Tony, yang ya kita harus punya nilai tawar. Kalau misal saya yakin sebagai orang tua, anak saya itu belajar di rumah, betul-betul unschooling, ternyata tidak semua orang tua mampu untuk menghadapi omongan dari kakek nenek anak-anak, dari tetangga, dari teman gitu yang akhirnya nggak kuat, akhirnya terpaksa harus sekolah lagi. Walaupun ketika anak sekolah itu kadang hatinya teriris kan, kok begini gitu ya. Tapi di rumah nggak berani, sekolah kok begitu. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan sebagaimana petunjuk Nabi SAW, yaitu jadi umatan wasaton, umat pertengahan, jalan tengah namanya. Jalan tengah itu jalan yang paling ideal. Nah, yaitu antara lain ketika kita tahu anak kita di sekolah tanda kutip terluka, maka di rumah jangan tambah lukanya, dibasuh ya. Dibasuh, jangan tanyakan PR-nya, jangan tanyakan kamu ketinggalan, jangan, pokoknya nggak apa-apa nak, ya, dari sini main sama ibu, lupakan sekolah itu, sampai dia betul-betul lukanya terbasuh di rumah. Besok lagi berangkat lagi terluka lagi sampai rumah dibasuh. Ini yang bisa kita lakukan. Memang keadaannya demikian, tidak seperti yang kita harapkan, tapi ini yang paling jalan tengah, mandorotnya paling kecil. Sampai kapan ya? Semampu kita. Sampai kita mampu anak kita tidak bersekolah. Kalau memang di sekolah merasa tidak nyaman. Itu gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, anak-anak yang terluka itu memang kadang-kadang empatinya itu nggak muncul. Karena yang ada itu benci. Ya. Empati muncul karena cinta. Sedangkan anak kita ketika di sekolah merasa terbebani, entah dengan bullying temannya, entah mungkin beban dari gurunya, itu menjadikan dia ada unsur tidak suka, merasa tertekan, dan itu sebenarnya ada unsur benci. Maka empati nggak muncul. Boro-boro berempati kepada orang lain, empati untuk tangki cita dia aja masih kosong. Dia butuh empati orang lain, butuh diisi, bukan untuk mengisi. Ya. Jadi mengisi itu empati, kalau diisi itu berarti dia masih ada luka. Nah, maka itu yang bisa kita lakukan, hanya bisa membasuh, menghibur ketika besok dia terluka lagi. Sampai benar-benar anak itu mampu untuk di rumah. Kalau memang kita ingin anak itu di rumah. Nah, kemudian langkah selanjutnya, saya pernah juga pengalaman saya pribadi. Ada anak saya waktu itu tuh sekolah formal. Ya. Saya paksa untuk non formal, itu ada salah satunya itu. Ya, salah satunya. Walaupun yang lain saya tawari. Sehingga ketika terima rapot, ini bukan kaidah, tapi saya hanya cerita. Ketika terima rapot, saya nggak bilang sama ibunya, saya pamitan ke gurunya, mau keluar. Mau keluar. Sehingga ibunya nggak tahu ketika mau masuk itu anaknya itu sudah keluar. Itu karena ketika saya diskusi, pasti nggak ada yang setuju. Kan? Tapi saya yakin, ya ini mungkin kayak Pak Tony gitu ya. Terus pokoknya itu kan ya itu. Waktu itu Pak,
Setelah itu pasti bisa dibayangkan kayak apa kan? Ya, dunia gempar lah, dunia kami itu gempar waktu itu. Nah, akhirnya saudara anak di rumah, saya bilang gitu. Kamu non formal aja, ikut kejar paket aja lah, nggak apa-apa. Ya memang di situ ada kendala-kendala. Ya kendalanya antara lain sosial. Ya, sebab bersosialnya anak itu adalah pendidikan yang sangat penting. Akhirnya kami berkomunitas dengan berkomunitas, ketemu teman-teman. Nanti kadang-kadang kumpul di teras siapa, terus ibu yang nganggur siapa nanti untuk bimbing gitu kan. Akhirnya seperti itu yang dilakukan. Nah, kalau memang kita bisa melakukan itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak siap, ya mending anak itu sosialnya di sekolah. Jadi sekali lagi bisa kita ambil kesimpulan, ketika anak bersekolah itu kita ambil faedahnya. Faedahnya apa? Bersosial, cari teman. Itu saja sudah. Tapi ternyata ketika kita ambil faedah itu ada efek samping, yaitu beban ya bagi anak, maka kita basuh di rumah. Jadi sekali lagi, walaupun anak pulang itu membawa luka, tapi ada faedah yang bisa diambil, yaitu hidup bersosial. Itu adalah seperti itu. Sehingga itulah jalan tengah yang bisa kita ambil. Itu yang saya pahami pertanyaan tadi dari Ibu ya. Barangkali jawaban saya masih belum tepat, coba dibenarkan. Mungkin pertanyaannya seperti apa. Demikian. Walau bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Terakhir? Terakhir. Ada? Iya, terakhir ya ini. Apa udah habis tadi malam? Oh, iya. Untung nggak direkam. Oh, Mati. Langsung bicara saya langsung nggak apa-apa kalau memang terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Iya. Ini sudah nih mic-nya biar bebas itu mic-nya. Nah, ya ini mic-nya. Nah. Bismillah. Iya, jadi ada pertanyaan dari saya pribadi, Ustaz. Saya punya anak 3. Yang pertama itu udah usia tamyiz ya. Jadi cara mendidik saya dengan suami itu sangat bertolak belakang gitu. Ya. Jadi awalnya saya dengan ibu yang baru gitu ya, ibu baru punya anak, saya masih mengikuti suami gitu kan, gimana baiknya mendidik anak. Nah, hingga sampai detik ini saya menemukan cara sendiri, bahkan menemukan metode yang Ustadz paparkan selama ini gitu, parenting nabawiyah ini. Dan suami itu bukan menyalahkan ya, kayak masalah bahasa hati itu kayaknya kurang bisa kami, terutama suami, terapkan gitu. Lebih banyak bahasa lisan dan tangan. Terus alasannya itu kayak gini, Ustaz, kenapa anak-anak Afrika itu yang sering kita lihat itu kayak gurunya megang pecut gitu kan buat ngajar murid-muridnya. Mereka hebat-hebat, bahkan jadi ulama, jadi orang yang ahli Quran kayak gitu. Terus kayak anak-anak Gaza juga yang bom di mana-mana dan kondisinya seperti itu gitu kan, kayak kurang bahasa hatinya gitu, Ustaz. Ya. Tapi mereka bisa jadi orang hebat gitu, Ustaz. Gimana ya, Ustaz? Apakah itu benar atau gimana? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya. Ini berarti putra Pak Tony, Pak ya? Iya, putra Pak Tony.
Oh, iya. Baik, ya, baik, Masya Allah. Ini pertanyaan semisal seperti ini sudah puluhan kali saya dengar, Pak. Ya, puluhan kali saya dengar, termasuk ini. Apakah Bapak Ibu menganggap saya ini sudah dengan istri itu sefrekuensi? Tidak. Tidak. Akhirnya memang antara suami dan istri itu kalau sevisi sesama itu malah masalah. Itu ya, malah masalah. Sebab begini, suami istri itu harus ada satu yang jadi raja tega dan ada satu yang jadi pembasuh luka. Kalau dua-duanya pembasuh luka, siapa raja teganya? Ya. Dan kalau semuanya jadi raja tega, pembasuhnya siapa? Dan biasanya itu Allah takdirkan kalau jadi ayahnya jadi raja tega, pembasuhnya siapa biasanya? Ibunya. Kalau ibunya raja tega, biasanya siapa pembasuh? Ayahnya. Jadi ini sebenarnya karunia, bukan masalah. Ya. Ini karunia itu kan. Sebab anak itu butuh raja tega. Kan pendidikan kan ada kelembutan, ada ketegasan kan. Termasuk ada bahasa hati, juga ada bahasa tangan. Itu harus lengkap. Ya. Jadi akhirnya disitulah ada pedal gas, juga ada pedal rem. Itu jadi harmonis. Gitu ya. Kalau hanya pedal gas, nabrak-nabrak. Kalau hanya rem, nggak jalan. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Memang saya belum pernah menemukan ada suami istri yang betul-betul sevisi, itu jarang. Justru ketika sevisi itu dunia tuh krik-krik, sepi. Gitu. Ya, maksudnya itu nggak ada saling adu argumen, nggak ada debat itu. Jadi seperti itu. Saya sampai hari ini dengan istri nggak sama. Ya, saya pembasuh luka, istri sebagai raja tega. Itu seperti itu. Ya, ini. Karena saya terlalu banyak belajar bahasa hati, terbawa saya itu kan melo banget gitu ya. Melo. Akhirnya alhamdulillah ada raja teganya. Nah, kami bersyukur dengan adanya itu. Nah, ini jadi sekali lagi ketika ada perbedaan antara suami dan istri itu sebenarnya adalah karunia dari Allah Ta'ala ya, yang sangat luar biasa. Nah ini mungkin yang diharapkan ibu kan mungkin bagaimana mengubah suami gitu kan ya. Tapi saya nggak akan mengubah itu ya, karena ini bukan masalah. Mengubah karakter orang itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ingat perkataan dari Ibnu Mas'ud itu di kitab Adabul Mufrad, itu ada sebuah hadis begini ya. Ada orang itu sedang kumpul-kumpul ngomongin karakter seseorang yang tidak baik ya. Ternyata Ibnu Mas'ud itu dengar omongan orang-orang tadi ya. Kemudian Ibnu Mas'ud itu bertanya kepada mereka ya, apakah seandainya kalian memenggal kepala mereka, kemudian kalian bisa mengembalikan lagi, sehingga dia hidup lagi? Maka kata mereka, nggak bisa, wahai Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian kalau kamu potong tangannya, apakah bisa dikembalikan lagi nyambung? Nggak bisa, wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian kalau kamu potong kakinya, apa bisa dikembalikan lagi sampai dia bisa jalan lagi? Nggak bisa. Demikian juga, kalau kamu ingin merubah wataknya, kamu harus bisa merubah, bisa kembalikan kepalanya jadi dipotong tadi kan. Kamu harus bisa mengubah ciptaannya. Kalau nggak bisa, sudah, itu dia. Doakan saja. Ya. Maksudnya seperti itu. Nasihat lisan tetap nasihat lisan diberikan. Ya diberikan. Tapi kalau ternyata watak nggak bisa berubah, ya sudah, kita hanya bisa berdoa. Kita harus menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Nah, terus kemudian selanjutnya, biasanya kalau orang itu dinasihati nggak nerima oleh seseorang atau saudaranya atau suaminya atau istrinya, nanti yang menasihati siapa? Peristiwa. Biasanya begitu. Ya, termasuk saya dulu nasihati saya banyak ketika punya hutang penghasilan, ternyata peristiwa setelah anak saya lulus ada trauma, saya baru sadar. Kesalahan saya itu, peristiwa yang mengingatkan saya. Dan biasanya begitu. Kalau orang dinasihati dengan lisan, dengan baik-baik nggak terima, peristiwa yang akan menasihati. Itulah antara lain sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang itu nggak sampai terjerumus berlama-lama. Ini. Jadi sekali lagi,
Sekali Bapak Ibu ya, jadi nikmati saja Bu, itu keluarga ideal bagi saya. Keluarga ideal. Istilahnya sudahlah, kalau kemarin kita bicara mencintai anak apa adanya, sekarang mencintai suami apa adanya, dengan cinta sejati. Ya, yang cinta tidak akan berkurang walaupun tidak sevisi. Seperti itu. Itu insya Allah nikmat yang sangat luar biasa. Dan memang suami istri itu dipasangkan bukan untuk menyamakan, tapi untuk melengkapi. Ya, demikian Ibu ya. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Jadi memang jawabannya begitu, kenyataannya demikian. Kalau kita selalu ingin harus berubah dan sebagainya, seumur-umur insya Allah nggak akan. Ya demikian, walam bisawab. Alhamdulillah untuk yang parenting sesi 3 sudah selesai. Untuk selanjutnya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sebelum saya